Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang HB rendah ya. Jadi bukan tensi ya. Jadi untuk darah itu ada tensinya yang rendah atau ada HB-nya yang rendah. Nah, itu sepengetahuan saya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi saya akan menceritakan tentang HB saya yang rendah dulu ya. Untuk tensi nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya kalau misal kalian mau bertanya di kolom komentar tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis sudah saya share semuanya ya, dari macam-macam sensasi, kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi, karena untuk setiap sensasi itu penanganannya berbeda-beda. Nah, itu teman-teman, karena ada yang sensasi dari medisnya, ada sensasi dari psikisnya gitu teman-teman, jadi berbeda lah, makanya tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung juga, alangkah baiknya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan kemudian jangan lupa juga ditekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi atau bisa minimal hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa sih orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis HB-nya itu selalu rendah gitu teman-teman? Tetapi untuk HB itu tidak semua orang mengalami rendah ya. Kadang ada yang normal, kadang ada yang rendah. Nah, kebetulan saya waktu itu juga HB-nya rendah, jadi darahnya itu kurang lah gitu. Makanya waktu itu saya selalu pucat ya, kemudian lemah, letih, lesu, karena darahnya memang kurang gitu teman-teman ya. HB-nya itu di bawah berapa ya, saya juga lupa lagi ya, pokoknya rendah lah gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, memang itu sih hal yang sangat wajar. Kenapa dikatakan wajar? Karena memang pencernaan kalian sedang terganggu, jadi kembali lagi ke pencernaan ya. Jadi semuanya itu memang kembali lagi ke pencernaan. Jadi memang untuk pencernaan itu kalau seandainya terganggu, dampaknya sangat banyak sekali sih ya. Dampaknya sangat banyak sekali, kayak macam sensasi-sensasi yang lain lah, kayak macam apa ya, sakit badan, kemudian mata selalu blur gitu ya, kurang jelas lah gitu ya, kemudian kayak macam melihat lingkungan itu agak aneh. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu dampaknya. Jadi untuk dampak dari asam lambung dan artritis psikosomatis itu sangat banyak sekali. Nah, cara menanganinya pun berbeda-beda. Nah, kebetulan waktu itu dampak yang saya alami itu banyak ya, dan salah satunya itu memang HB menjadi rendah. Jadi darah saya itu rendah lah, kurang darah gitu, ketika dicek itu kurang darah. Nah, ketika waktu itu memang di awal-awal ketika mengenali saya darah rendah itu, darahnya rendah itu kurang itu karena memang ketika bercermin itu mukanya itu pucat ya, jadi kayak putih padahal bukan putih ya, pucat. Apalagi banyak tetangga yang ngomong katanya, aduh sekarang jarang keluar ya, mukanya jadi putihan, padahal itu bukan putih ya, itu memang pucat waktu itu saya ya. Nah, kemudian melihat di kelopak mata juga gitu ya, di kelopak mata di bawah, di dalamnya itu memang sangat putih sekali ya, bukan putih ya, agak bening ya, agak bening. Itu menandakan karena memang kita itu kurang darah. Nah, itu teman-teman. Kemudian dari apa lagi ya, banyak sih sebetulnya ya tanda-tandanya ya, cuman saya lupa lagi. Nah, ketika itu saya periksa ke dokter, akhirnya dokter menyatakan bahwa darahnya rendah. Nah, ketika itu memang saya disarankan untuk minum obat ya. Saya waktu itu dikasih obat penambah darah.
Tetapi saya tidak lakukan ya teman-teman, tidak lakukan karena kenapa? Karena memang ketika itu, jadi ketika mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, konsumsi obat-obatan itu saya takut ya. Saya takut ada apa-apa, kemudian karena memang saya pengen menormalkan lambungnya sendiri, jadi untuk tidak terkena obat-obatan, makanya saya cari solusinya yang alami dari makanan gitu teman-teman ya. Nah waktu itu cara menangani saya biar darahnya normal lagi, saya tidak minum obat-obatan ya, tetapi saya hanya mengkonsumsi makanan yang penuh protein, penuh vitamin, penuh gizi teman-teman ya. Nah waktu itu saya paling sering itu untuk menambah darah itu saya makan makan hati ayam. Nah itu teman-teman, jadi hati ayam juga tidak digoreng, cuman disayur saja, direbus saja. Rasanya enak nggak? Nggak enak sih ya, rasanya nggak enak, nggak nyaman gitu. Dulu saya kan sering makannya itu makanan yang ya makanan-makanan biasa lah, kayak macam lalap-lalapan, kemudian sambal, ikan asin gitu ya teman-teman ya. Nah ketika makan makanan yang kayak gitu ya nggak nyaman juga sih sebetulnya, tetapi karena memang saya ingin sembuh, tekad saya kuat, saya paksakan waktu itu ya, saya paksakan biar darahnya normal lagi, biar darahnya itu bertambah lagi. Jadi saya itu sering konsumsi waktu itu hati ayam ya, hati ayam, tetapi amplanya saya tidak konsumsi. Karena apa? Karena untuk amplanya itu alot ya, agak alot juga. Jadi ketika nanti dicerna itu takutnya itu lambung saya itu bekerjanya dengan keras gitu. Makanya akhirnya saya amplanya tidak saya konsumsi. Jadi saya itu cuma konsumsi hati ayamnya saja, dan hati ayamnya itu cuma direbus aja. Dulu cuman pakai bumbu apa ya, bumbu masako bumbu masako atau bumbu roiko saja sih sebetulnya, cuma itu saja. Saya makan paksakan, nggak nyaman, nggak enak, tetapi saya paksakan waktu itu karena memang pengen sembuh. Nah kemudian saya bantu juga dengan mengkonsumsi jus alpukat teman-teman ya, jus alpukat, kemudian apalagi ya, sayurannya harus masuk, makanya sayurannya yang aman dulu waktu itu cuman bayam ya, sayur bayam, tetapi sayur bayamnya itu tidak memakai batangnya teman-teman ya, karena batangnya itu agak alot ya, jadi makanya saya pilih-pilih lah cuman daunnya saja. Nah kemudian sayurannya juga cuman pakai wortel sama itu tuh apa ya, rebusan labu siam. Nah itu teman-teman, cuman itu aja sih makanan saya ya. Nah alhamdulillah ketika saya paksakan setiap hari, akhirnya waktu itu nggak nyampe 2 minggu sih sebetulnya ya, lupa lagi sih saya sebetulnya ya, 2 minggu 3 mingguan lah, darah saya kembali normal lagi teman-teman ya, darah saya normal lagi. Nah ketika normal lagi ya alhamdulillah, yang dulunya kulit saya itu putih pucat gitu ya teman-teman ya, nah kembali lagi ke awal lagi ya, menjadi hitam pekat lagi. Nah itu teman-teman ya, karena memang sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kulit saya itu memang hitam teman-teman ya. Jadi ketika kurang darah memang agak memutih pucat. Itu bukan memutih karena memang terlalu banyak diam diri di rumah, bukan ya. Jadi waktu itu putihnya itu karena pucat karena memang kekurangan darah lah gitu ya, wajar karena memang pencernaannya sedang terganggu. Nah ketika memperbaikinya itu sering konsumsi hati ayam, makannya saya itu diperbanyak. Kalau misalnya belum kuat memakan banyak, saya akalin saja dengan sering makan, jadi makannya cuma sedikit tetapi sering, saya alihkannya seperti itu ya. Kalau misalkan kalian bisa makan banyak sih nggak apa-apa, kalian misalkan makannya bisa banyak nih ya, kalian bisa 3 kali sehari. Tetapi karena waktu itu saya makannya tidak bisa banyak, karena soalnya kalau misalkan mau makan banyak itu suka agak mual ya, jadi makanya saya cuma sedikit, tetapi untuk kebutuhannya biar tetap terpenuhi ya, akhirnya makannya itu saya seringin menjadi 7 kali waktu itu. Nah itu teman-teman ya, nah itu jadi kelebihannya untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu, makannya itu bisa diakali menjadi 7 kali buat saya. Nah itu teman-teman, tetapi buat anda kalau misalkan pengennya bisa 3 kali karena makannya bisa banyak ya boleh 3 kali. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika sudah sering saya makan, akhirnya mungkin gitu ya gizinya saya terpenuhi, akhirnya dalam jangka waktu 2 minggu atau 3 minggu, saya lupa lagi sih sebetulnya ya. Nah itu darah saya normal lagi dengan tanda-tanda yang memang seperti itu, kulitnya menjadi pekat lagi gitu teman-teman ya, menjadi hitam lagi. Nah itu teman-teman, jadi hal yang sangat wajar saja. Kalau misalnya bagi teman-teman yang, karena memang banyak sekali nih yang bertanya ya, Pak darah saya nih turun, katanya darahnya turun.
saya bingung ya untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Yang dimaksud darah turun itu tensinya apa HB-nya, karena untuk HB kurang darah sama tekanan darah itu memang berbeda teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian pengen lebih jelas silahkan tanyakan saja ke dokter. Tetapi waktu itu juga saya menanyakan ke dokter itu ketika saya periksa tensi darah memang turun naik, dan kemudian waktu diperiksa darah itu memang darahnya kurang waktu itu ya. Darah saya kurang lah, lupa lagi normalnya berapa saya juga ya, dan waktu itu saya juga lupa lagi darah saya kurang itu berapa, lupa lagi lah. Tetapi kalau misalnya kalian yang sudah mengalami darah rendah atau darahnya kurang, kalau misalkan sudah diperiksakan ke dokter, kalau toh kalian dikasih obat sama dokter, kalau seandainya cocok ya silakan konsumsi. Tetapi kalau misalkan pengen mencontoh kayak macam saya juga bebas, karena di sini saya itu menceritakan hanya sepengalaman saya. Sekali lagi ya, saya bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli penyakit dalam, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selang beberapa tahun, dan saya mengobatinya hanya dengan metode saya ya, 3P-nya dijaga, pola makannya dijaga ya, pola makan, pola hidup, pola pikirnya itu dijaga. Jadi waktu itu saya tidak mengandalkan obat-obatan karena apa ya, capek waktu itu ya, capek sendirilah. Jadi ketika mau mengkonsumsi obat-obatan itu saya capek sendiri karena udah pergi ke rumah sakit ini nggak sembuh, pergi lagi ke rumah sakit ini nggak sembuh, dokter ini saya kunjungi nggak sembuh, dokter yang lain juga saya kunjungi tetapi tidak sembuh, sampai dokter herbal saya kunjungi waktu itu tidak ada perbaikan sama sekali teman-teman ya, tidak ada perbaikan sama sekali. Karena apa ya, bukannya dokternya tidak jago sih sebetulnya, karena memang kita itu terganggunya dua gangguan sih sebetulnya. Kalau misalnya cuma satu gangguan itu ke dokter satu aja itu sebetulnya mudah diobati ya. Nah itu teman-teman, tetapi karena memang kitanya takutnya 2 gangguan, akhirnya ya mau pergi ke rumah sakit mana-mana juga tidak bisa disembuhkan ya. Bukan tidak disembuhkan, tidak mudah cepat sembuh gitu teman-teman ya. Akhirnya kalau misalnya kita keseringan ke dokter, malah dokternya nanti akan menyarankan kita itu pergi ke psikiater teman-teman ya. Dulu juga sama lah, saya juga seperti itu. Jadi ketika sering ke dokter, akhirnya malah ujung-ujungnya disuruh datang ke psikiater. Nah itu teman-teman, ternyata memang karena bukan mungkin ya, karena memang kita itu terkenanya 2 gangguannya, medisnya ya psikisnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi bagi teman-teman yang sekarang darahnya lagi kurang, wajar saja kenapa bisa kurang, karena memang pencernaan kalian sedang terganggu. Jadi segala kebutuhan untuk tubuh kita itu kembali lagi ya kayak dulu ya. Segala kebutuhan kayak untuk tubuh kita itu memang tidak terpenuhi setiap harinya ya, alhasil memang darahnya bisa berkurang gitu teman-teman ya. Dan untuk tensi saya rasa semua orang berbeda. Untuk tensi hanya bisa dilakukan secara silakan saja ke dokter saja untuk tensi. Tensi yang gimana cara ngecek tensi itu? Kalau untuk ngecek tensi itu harus pakai alat ya, bukan hanya dengan obrolan kayak macam begini. Itu tensi itu harus dicek sendiri ke dokter. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang HB saya yang rendah atau darah saya yang berkurang waktu itu. Nah cara menangani sudah saya sampaikan, dan saya juga mau mohon maaf kepada teman-teman ya. Mohon maaf sama teman-teman yang bertanya di kolom komentar itu, yang 3 video yang kemarin-kemarin masih banyak yang belum saya sempat jawab. Karena memang entah kenapa nih ya, saya untuk masuk ke videonya itu sangat sulit ya, sangat sulit sekali. Jadi mohon maaf, sekarang itu lagi ada gangguan lah, nggak tahu gangguan apa, saya juga nggak tahu. Nah untuk membetulkannya saya kurang paham karena memang saya gaptek ya teman-teman ya. Nah kemarin sempat nyuruh ke ade itu, tolong dek, saya bilang itu tolong betulin nih. Saya bilang kenapa sih mau masuk channel itu sangat sulit sekali. Nah kemarin juga saya nggak share video. Itu memang nggak bisa di share. Ini kendala udah hampir 1 minggu nih ya. Saya masuk kadang masuk, tapi pas ketika menjawab beberapa pertanyaan loading lagi. Nah itu sulitnya ya. Nah semoga saja video yang ini bisa diupload dengan baik, kemudian bisa lancar. Nah itu teman-teman, jadi mohon maaf bagi teman-teman yang bertanya belum sempat saya jawab karena memang keadaannya memang seperti itu. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sehingga membaik apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Durasinya saya akan panjang lebar karena memang hanya takutnya nanti susah di-share lagi ya. Jadi hanya sekitar 15 menit sajalah sekarang ya. Nah itu teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya, masih tetap di channel Abdurrahman. Tetap sehat ya teman-teman ya. Doa saya kalian tetap cepat sehat, cepat kembali lagi kayak dulu lagi, sebab kesembuhan atau keadaan kalian kayak dulu lagi itu memang sangat dirindukan sekali. Jadi saya doakan kalian cepat kembali lagi kayak dulu. Amin ya rabbal alamin. Doakan saya juga biar saya tetap sehat, biar tetap sehat, biar tetap kuat, biar tidak tetap terjaga kesehatannya, biar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.